Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Mari gua buka pembahasan di video kali ini dengan berita bahagia terlebih dahulu yang datang dari the biggest girl group in the world, Blackpink. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopamix di Instagram yang berjudul "Collab dengan PUBG M, Blackpink akan gelar konser virtual gratis". Nih si beritanya guys, pihak PUBG M mengumumkan kembali berkolaborasi dengan Blackpink melalui gelaran konser virtual bertajuk The Virtual. Konser virtual Blackpink x PUBG M akan digelar pada 23 sampai 24 Juli 2022 di dalam game PUBG M itu sendiri. Tiket menonton konser virtual tersebut dapat diperoleh dengan mendownload PUBG M, lalu tiket virtualnya akan dibagikan pada tanggal 15 Juli. Dalam konser The Virtual akan ditampilkan avatar 3D para member serta sound dan performance 3D berteknologi tinggi dari PUBG M. Blackpink juga akan menampilkan lagu spesial berjudul The Virtual di konser itu. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, game mobile PUBG M nih kembali berkolaborasi dengan Blackpink dan akan mengadakan konser virtual. Dari keterangannya, konsernya akan bisa dilihat di game PUBG M-nya itu sendiri. Konsernya gratis, syaratnya cuma satu, lu download game PUBG-nya, PUBG Mobile-nya gitu. Sebelum tanggal 15, karena tanggal 15 baru yang download nanti akan dapat tiket ya. Mekanismenya seperti apa gua kurang tahu, silahkan cek di fanbase Blackpink atau di websitenya PUBG M sendiri mungkin gitu. Intinya konsernya gratis, hanya tinggal download PUBG M-nya. Konsernya virtual ya, jadi nggak ada yang datang nonton langsung. Semuanya nonton dari HP atau ya pokoknya dari perangkat mereka sendiri, dari gadget masing-masing gitu. Dan dan konsernya bertajuk The Virtual. Emang kalau berhubungan sama Blackpink kayaknya yang simpel-simpel aja. Kemarin album jadi ini sudah jelas ya. Soalnya masih banyak yang nanya. Gue tiba-tiba dapat DM banyak soal, "Bang, bahas konser Blackpink X PUBG M. Gimana cara dapat tiketnya? Belinya di mana, Bang?" Gratis, guys. Nih, gue ulang. Gratis. Tinggal download PUBG Mobile-nya di handphone kalian atau di gadget kalian gitu. Terus kelanjutannya seperti apa? Ya, itu yang gua nggak tahu. Silahkan sekali lagi cek ke fanbase Blackpink atau ke website dari PUBG-nya sendiri gitu. Intinya konsernya gratis dan bisa ditonton lewat game PUBG-nya. Kayaknya akan langsung banyak banget beli yang download PUBG padahal nggak main gitu. Gue sendiri download kayak nggak tahu sih, gue kurang semangat gue kalau download game. Tapi kalau kalian pingin silahkan, sangat dipersilahkan. Konsernya tadi tanggal 23 sampai 24 Juli. Jadi sekitar minggu depan 2 minggu lagi. Pokoknya nggak lama lagi lah gitu, oke? Jadi yang mau nonton silahkan di download gamenya dan silahkan cari kelanjutannya akan seperti apa. Mumpung gratis nih, nggak perlu bayar. Yuk nonton sama-sama. Selanjutnya berita yang ingin gue bahas adalah berita yang agak kurang mengenakan mengenai salah satu member girl group Gen 4 favorit gua, aespa. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita FYI.Korea yang berjudul "Winter aespa menghadapi kritik dan rumor kencan karena dugaan penggunaan ponsel yang berlebihan". Nih isi beritanya guys, pada tanggal 10 YouTuber Sojang memposting video dengan judul "Kontroversi tentang sikap aespa Winter selama siaran adegan dia ketahuan berkencan". Video tersebut menyebutkan perilaku Winter pada episode aespa dari MBC Omniscient Interfering View yang ditayangkan pada tanggal 9. YouTuber menyatakan kemarin aespa tampil di acara yang mengungkapkan asrama mereka. Di antara anggota, Winter sepertinya tidak bisa melepaskan ponselnya selama siaran. Dari 4 anggota, hanya Winter yang melakukan itu. Acaranya banyak diedit, ada begitu banyak adegan di mana Winter di ponselnya atau memainkan ponselnya. Winter anehnya terobsesi dengan ponselnya, tidak seperti anggota lain yang menyapa penggemar mereka di bandara untuk showcase mereka di Amerika Serikat. Dia melambaikan tangannya dan pergi ke teleponnya atau ke ponselnya. Dia melanjutkan, ketika Winter menggunakan ponselnya, dia tidak menggulir ke bawah, tidak scroll maksudnya ya, untuk menjelajahi web, tetapi dia terus mengetik dan menghubungi seseorang. Bahkan ketika aespa naik ke atas panggung, dia bisa menjadi adegan pembuka untuk aplikasi KakaoTalk. Itu tidak masuk akal. Untuk membawa ponsel Anda saat sedang syuting di atas panggung, Anda harus meninggalkan ponsel Anda untuk menari. Tapi itu bukan sikap yang tepat bagi seorang selebriti untuk memamerkan bahwa mereka berkencan saat syuting sebuah pertunjukan. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Winter yang tidak melepaskan ponselnya selama syuting belum mengirim pesan bubble kepada para penggemarnya baru-baru ini. Sojang lebih lanjut menyatakan Winter tidak dapat melepaskan ponselnya ketika aespa memberikan pidato mereka
kepada PBB mengatakan bukankah ini serius. Netizen berkomentar, jika saya adalah manajernya saya akan mengetuk teleponnya dan menjatuhkannya ke lantai. Selanjutnya, saya belum pernah melihat seseorang hanya menyentuh telepon mereka di sebuah acara begitu banyak. Yang ketiga, dia tidak berkencan, hanya saja sikapnya. Yang keempat, ini pacar Winter, Jaehyun NCT. Jangan saling menyakiti dan berkencan untuk waktu yang lama. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Cukup mengejutkan ya beritanya. Gue juga agak kaget ternyata Winter ini dikritik oleh YouTuber Sojang lagi YouTuber Sojang yang gua nggak tahu dia siapa, tapi beritanya dia ini akhirnya jadi cukup besar gitu, jadi viral di kalangan netizen sampai netizen akhirnya ikut berkomentar, di mana di acara terbaru MBC Winter itu saat direkam kelihatan main HP terus gitu, dan bahkan kata dia Winter tuh main HP-nya nggak scroll-scroll, dia bukan kayak lagi baca atau apa gitu, tapi dia ngetik terus. Katanya sampai dirumorkan jangan-jangan Winter ini punya pacar karena dia terus-terusan main HP kayak chattingan terus gitu. Nah, di sini netizen pun setuju sama dia kalau wah Winter nggak bagus lagi direkam kok dia main HP, nggak boleh harusnya karena itu kan dia lagi syuting gitu, harusnya nggak main HP gitu. Bahkan ada yang bilang tadi komentar terakhir adalah ini pacar Winter Jaehyun NCT, kenapa jadi Jaehyun NCT pacarnya Winter gitu. Intinya Winter dikritik karena sering banget main HP di acara tersebut gitu. Gue sendiri nggak tahu alasannya apa. Kalau untuk sampai merumorkan pacaran menurut gue sangat nggak logis ya. Dia main HP mulu belum tentu pacaran, karena bisa jadi dia lagi ngontek temennya atau ngontek keluarganya. Kalau keluarganya memang lagi ada masalah, kita nggak tahu. Idol kan juga manusia, siapa tahu punya masalah sama keluarga, punya masalah sama temen atau apa. Makanya dia selama adegan acara ini dia sering main HP gitu. Cuman gue juga penggemar aespa dan gue harus bahasanya kayak menerima kritik ini dalam artian gini, Winter harus mulai memperbaiki gitu. Dia kan artis, ketika dia lagi syuting memang harus HP-nya ditaruh dulu. Seenggaknya selama direkam kamera. Ketika kameranya mati, ya dia main HP terus terserah gitu. Tapi ketika HP nyala, harusnya handphonenya nggak sering dipakai loh ya. Bahkan konten sendiri aja, maksudnya kalaupun aespa bikin vlog sendiri aja harusnya jangan main HP gitu. Apalagi kalau udah masuk ini acara TV gitu. Ya, semoga ini didengarkan oleh Winter. Dan diklarifikasi juga nggak apa-apa sih soal rumor berkencan gitu. Lucu ya, orang cuma main HP dibilang kencan gitu. Kalau temen gue main HP mulu, gue nggak bilang dia kencan. Siapa tahu dia emang lagi suka nulis-nulis status ya kan, atau dia lagi main game. Siapa tahu main game. Wow, game apa tapi yang begini ya? Kan game biasanya gini. Ya apa kayak main game kayak atau apa? Siapa tahu kan, kita nggak tahu gitu. Oh ya, satu lagi yang dipermasalahkan adalah katanya Winter main HP mulu tapi dia jarang ngirimin pesan di bubble akhir-akhir ini, padahal dia main HP mulu. Harusnya sempetin gitu katanya kayak gitu. Jadi ya itu beritanya. Gimana nih tanggapan kalian Mai terhadap berita ini? Kalau gue pribadi, gue nggak percaya atau sangat aneh. Menurut gue rumor kencannya sangat tidak berdasar. Tapi kritikan untuk Winter tidak sering main HP selama direkam itu gua cukup masuk menurut gua. Itu demi kebaikan Winter ke depannya, karena semakin terkenal nanti kalau Winter tetap begini, kritikannya akan lebih parah gitu. Takutnya malah digoreng lebih parah ketika nama aespa akhirnya lebih besar gitu. Jadi semoga diperhatikan, didengarkan gitu, karena dia adalah artis atau public figure. Selanjutnya berita terakhir yang ingin gue bahas adalah berita yang banyak banget di-tag ke gue 2 hari terakhir gitu. Memang gue agak telat, sorry kemarin gue nggak sempet ngebahasnya. Hari ini baru gue bahas gitu. Ini banyak banget di DM dan pada minta, bang ini gimana menurut lu bang, gimana tanggapan lu? Nih gue bahas langsung ya. Gue kutip beritanya berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul YG Entertainment konfirmasi Treasure Summer comeback dan konser dengan formasi 10 member hingga akhir tahun ini. Nih isi beritanya guys, hari ini 13 Juli YG Entertainment merilis pernyataan terkait kegiatan Treasure yang akan datang melalui Weverse. Melalui pengumuman tersebut, YG Entertainment menyatakan Treasure yang kini tengah berpromosi sebagai 10 member akan comeback di musim panas ini dan tur konser hingga akhir tahun ini dengan formasi demikian. YG Entertainment meminta pengertian para penggemar dan dukungan terhadap Treasure yang akan merayakan anniversary-nya di bulan Agustus. Sementara itu, Masio dan Yeda masih kini tengah hiatus karena alasan pribadi. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, YG Entertainment sendiri yang mengumumkan ini melalui Weverse. Sekali lagi gue ulang, pengumumannya adalah Treasure akan berpromosi 10 orang tanpa Masiho dan Bang Yedam
sampai akhir tahun. Jadi nanti comeback-nya 10 orang, konsernya pun akan 10 orang sampai akhir tahun. Disebutnya di sini gue nggak nama-namain ya, cuman sampai akhir tahun. Jadi awal tahun depan kita nggak tahu, mungkin akan balik lagi Yedam dan Masiho gitu. Dan juga YG meminta untuk mendukung Treasure yang akan segera merayakan anniversary-nya lagi di bulan Agustus gitu. Jadi meminta dukungan dari para teme atau fansnya Treasure. Jujur banyak banget yang nanya sama gua, "Bang, ini gimana tanggapan lu?" Nih ya, gue jujur-jujuran ya, di DM gue banyak banget yang paling nanya sama gue tuh kayak gini. "Bang, kalau idol hiatus dulu dengan alasan sakit, gue tahu bang, banyak yang seperti itu. Yang paling gue tahu adalah Jonghyun Twice dan Mina Twice. Mereka pernah sakit lama, berbulan-bulan, dan mereka vakum atau hiatus dulu dari grup, tapi akhirnya balik lagi gitu. Jadi kalau untuk Masiho, gua nggak terlalu khawatir bang. Tapi kalau untuk Bang Yedam, alasannya belajar musik dulu tuh ada nggak sih bang sebelumnya? Gue udah lama ngikutin K-pop, kan gue udah sering bilang, ini bukannya nyombong ya, emang ini kenyataannya. Gue udah ngikutin K-pop dari 2007. Udah berapa tahun yang lalu tuh berarti, udah 15 tahunan gue nggak K-pop. Dan yang alasannya seperti Yedam, memang gue nggak pernah denger gitu. Apa gue lupa, berusaha gue inget-inget, gue nggak pernah denger gitu. Dan kalau gue selalu bilang selalu berpositif thinking, tapi selalu siapkan space di hati untuk kemungkinan terburuk. Kalau gue selalu bilang kayak gitu, selalu berpositif thinking, karena kalau lo negatif thinking takutnya jadi doa. Mendingan berpositif thinking supaya doanya baik gitu, tapi selalu sediakan ruang di hati untuk kemungkinan terburuk. Gue selalu bilang seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kemungkinan terburuk terjadi, lu nggak kecewa banget, tapi harapannya harus selalu yang positif gitu. Yedam kita ketahui alasannya sejak kemarin adalah belajar musik, ingin belajar musik lebih lagi gitu. Banyak yang nanya sama gue, masa Yedam belajar musik sih bang? Selama ini kan Yedam udah trainnya lama banget, dia salah satu yang paling lama di Treasure. Terus juga dia kemampuan bermusiknya udah nggak bisa diomongin lagi, lagunya banyak, lagunya yang belum keluar aja ada banyak bang. Banyak ngomong gitu ya, terus pada bilang dari zaman YG Treasure Box, dari zaman Treasure vlog-vlognya Treasure aja, Yedam tuh sering banget nge-spill lagu-lagunya, banyak banget dan enak-enak gitu. Dan masa dia belajar musik ketika lagunya ciptaannya yang Darari justru lagi meledak-meledaknya gitu. Nah jujur gue kalau digituin, gue juga jadi deg-degan, tau nggak? Kalau kalian DM gue kayak gitu, gue juga jadi bingung. Apa ya? Gue juga jadi bertanya-tanya. Lo overthinking, lo nanya ke gue, lo bikin gue juga jadi overthinking gitu. Kalau kalian ngikutin gue kan kalian tahu bias gue di Treasure, gue suka semua member Treasure, tapi bias utama gue atau ultimate bias gue di Treasure adalah Bang Yedam. Jadi gue juga berpikir terus tuh kayak, ini kenapa ya gitu. Ada nih di otak gue, ada aja nih konspirasinya, cuman nggak bisa gue sebut karena K-pop ya, gue bukan apa-apa ya. K-pop sekarang itu gak seramah sebelum-sebelumnya gitu. Kalau gue nyebutin ketakutan gue, ntar dibilangnya, wah dasar nakut-nakutin gitu. Jadi gue gak akan bilang, cuman ada di pikiran gue aja gitu. Tapi gue tahu banyak DM yang datang ke gue dari teme gitu, yang juga ngasih ketakutan gak gue baca, karena gue bukan gak gue baca di DM-nya, yang gak gue bacain di sini maksudnya, karena gue gak mau ngasih overthinking ke banyak teme lain gitu. Jadi gue selalu bilang, berpositif thinking aja gitu. Dan ini kan udah dibilang sampai akhir tahun, berarti pertanyaan-pertanyaan macam, bang, Masiho sama Yedam kan gak ikut comeback, ikut konser tapi kan ya bang ya gitu. Nah ini udah dijawab sama YG, sampai akhir tahun. Kalaupun Treasure konser nanti mereka nggak ikut dulu sampai akhir tahun ya, awal tahun depan kita nggak tahu seperti apa. Jadi sekali lagi gue mau bilang semangat untuk para teme, terus dukung Treasure 12. Treasure itu 12 orang dan semoga akan selalu, amin ya Allah, selalu ber-12 gitu. Semoga Masiho cepat sembuh dari masalah kesehatannya, kan dibilang Masiho itu masalah kesehatan, dan semoga Yedam segera menyelesaikan pembelajarannya mengenai musik dan bisa kembali bersama teman-temannya di Treasure. Udah itu aja, gue cuma ngasih doa yang baik-baik aja gitu. Buat kalian yang overthinking, udah overthinking. Kalau seenggaknya kalau lo overthinking nggak usah dibagi-bagi ke temen yang lain gitu. Kalau mau DM gue soal overthinking lo,
Ntar gue baca deh, kalau gue sempet gue akan baca atau gue respon gitu. Tapi jangan disebar-sebar overthinkingnya gitu. Doa yang baik-baik aja, oke? Nah, kalau kalian punya pendapat terhadap ini, silahkan tuliskan di kolom komen. Tapi please sekali lagi jangan marah-marah, jangan bikin suasana jadi negatif atau bikin orang lain jadi takut gitu ya. Beropinilah yang baik. Silahkan kalau kalian mau beropini, tuliskan di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers sekalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.